Jadi kita tidak boleh anti kritik. Kita harus menerima kritik. Harus menerima kritikan. Harus menerima kritikan. Karena kalau kita tidak dikritik, kita tidak bisa menilai diri sendiri. Kalau kita masih bisa menilai diri sendiri, itu terkesan kita sombong. Berarti yang menilai kita itu orang masyarakat, lain. orang lain. Ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Khairil Anwar Channel. Jangan lupa ya di like dan subscribe, komen. Oke, mantap. Atas. Dadah. Dadah, ketemu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya sedang berada di UPT BLUD Puskesmas Mantang bersama Bapak Haji Sapuan selaku Kepala UPT BLUD Puskesmas Mantang. Banyak hal yang ingin saya diskusikan dengan beliau terkait dengan inovasi-inovasi yang dilakukan di Puskesmas Mantang, mulai dari loket, penataan halaman, dan kebetulan di tempat kita diskusi ini adalah salah satu inovasi dari beliau. Kita sapa dulu Bapak Kepala UPT. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat hari ini. Seperti yang suasana. Bisa dilihat dari kondisi pakai bajunya kan. Jadi segar, insya Allah alhamdulillah sehat yang tentunya Pak Anwar. Pak Anwar gimana? Alhamdulillah tidak ada nikmat selain sehat itu, Pak Kapus. Siap. Kemarin 2 hari saya sempat kurang sehat ya? Iya, sempat diimpus. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah bisa ngobrol santai bareng Pak Kapus. Ini episode kedua nih Pak Kapus ya. Ngobras episode ya. Ngobras ya, ngobrol santai. Ngobrol santai bersama beliau. Ya, saya, teman-teman dan masyarakat, terutama masyarakat ingin mengetahui gimana Pak Kapus mendesain atau ide-ide dari mana kok bisa Puskesmas Mantang berinovasi seperti ini begitu Pak Kapus. Sementara saya lihat di beberapa puskesmas belum ada yang seperti ini Pak Kapus. Mungkin Pak Kapus bisa menjelaskan ke masyarakat. Biar masyarakat juga tidak penasaran Pak Kapus mungkin. Siap Pak Anwar. Oke, makasih Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk warga Tiang ya. Ini Mami, Sanak Bije, keluarga wilayah kerja Puskesmas Mantang tentunya. Jadi terima kasih Pak Anwar untuk hari ini kita ngobras ya, ngobrol santai di posisinya. Mungkin ada yang bertanya, kita posisinya saat sekarang ini adalah di posisi di tengah-tengah lingkungan Puskesmas, di halaman tengah Puskesmas. Nah, jadi Tiang Haji Sapuan, Kepala Puskesmas Mantang, yang secara kebetulan dari Januari 2024 saya digeser atau mutasi ke Puskesmas Mantang, yang sebelumnya saya di Puskesmas Teratak. Ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan Pak Anwar tadi, ya mungkin perlu Tiang jelaskan kepada semua masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan itu tentu punya tujuan, punya konsep, punya alasan. Jadi terkait dengan perubahan-perubahan yang kita lakukan di Puskesmas, ya, tentunya itu adalah merupakan pemikiran yang ada di dalam pemikiran sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu tidak hanya sekedar duduk manis di meja, tetapi tidak berpikir. Ya, izin, kenapa kita harus mulai dari depan mungkin Pak Anwar ya, dari depan kenapa kita perlu buka gerbang yang ada di depan yang dulunya tertutup hanya satu. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan ketika misalnya kalau gerbangnya cuma dibuka satu, dari internal kami masuk di pagi hari pada saat kita mau apel, itu biasanya mobil sampai ke gerbang tidak bisa masuk. Yang pertama karena ruangnya atau gerbangnya dibuka cuma satu. Ketika parkir di pintu masuk, nanti teman yang di belakang itu tentu akan kesulitan. Nah, itu dasar dari pemikiran kenapa kita harus buka gerbang. Itu dua-duanya.
Kemudian yang berikutnya terkait dengan aturan, ya Pak Anwar ya, ini aturan, bukan maunya Kapus saja, tetapi aturan. Di dalam sebuah kantor atau institusi, layaknya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan seperti apa? Tidak hanya tentang bagaimana kita menyuntik, memberikan obat, tetapi mulai dari masuknya. Nah, jadi begitu masuk, jangan sampai ada yang terhalang. Coba bayangkan ketika nanti ada tiba-tiba kecelakaan di lampu stopan. Kemudian mobil parkir di depan gerbang, persis yang gerbangnya cuma dibuka satu. Nah, yang semestinya dalam hitungan detik, hitungan menit, kita bisa percepat pelayanan terhadap pasien yang kecelakaan, tentu kita akan terhalang karena ada yang parkir di situ. Oleh karena itu, kita putuskan untuk kita buka. Nah, kita buka gerbangnya dua-duanya, sehingga ada akses keluar dan akses masuk. Walaupun sampai hari ini mungkin kita masih belum berikan tanda, itu kekurangannya. Nah, itu alasannya kenapa kita buka gerbang. Kemudian berikutnya untuk loket ya. Loket. Mulai dari loket. Ya, jadi ketika kita lihat loket itu bagaimana kita permudah. 3 minggu saya di Puskesmas Mantang, setiap hari Senin yang ada pelayanan imunisasi BCG statis, maksudnya yang sesaat, ada terjadwal. Itu saya lihat bahkan puluhan orang berdiri di situ, di depan loket, sehingga kita harus berinovasi, berpikir bagaimana jangan sampai orang yang berdiri di depan loket itu banyak sekali, sehingga kita perlu rubah, sehingga loketnya harus kita rubah. Ya, perubahannya seperti apa agar kita tambahkan kursi dan jangan sampai terlalu banyak yang antri. Kemudian pemikiran berikutnya, kalau misalnya letaknya membelakangi misalnya dari pintu masuk, kita tidak bisa lihat orang di belakang kita itu tiba-tiba pingsan. Jadi untuk membantu kadang-kadang kita harus cepat. Cuman karena kita tidak melihat karena ada loketnya hadap utara, jadi kita di belakang itu ada jeda waktu yang untuk bisa membantu. Beda ketika kita melihat langsung ke arah pintu. Betul, Pak. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kita percantik sedikit terkait itu, jadi sesuatu yang indah, yang rapi, yang bersih, itu tentunya itulah keinginan dari semua orang. Ya, seperti itu Pak Anwar. Sehingga loketnya kita harus rubah. Tapi mohon izin Pak Kapus, boleh saya potong? Jangan-jangan Pak Kapus ini pas masuk Puskesmas Mantang, pindah dari Puskesmas Teratak ke Puskesmas Mantang, ya. Kaget dengan Moto ya. Moto Ya. Puskesmas Mantang, ikhlas, inovatif ya. Inovatif, kreatif. Nah, 2 huruf ini yang jadi PR besar kemungkinan Pak Kapus. Ya. Kemungkinan itu menurut Oke. dokter. Jadi moto yang ada di Puskesmas Mantang itu sangat harus kita tanamkan, karena itu adalah modal kita untuk bergerak ke depan untuk lebih baik. Jadi ikhlas ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ikhlas itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi ada kepanjangannya. Di mana I adalah inovatif ya, kita harus punya inovasi untuk merubah sesuatu. Kemudian setelah ada muncul inovasi, tentu kita juga harus kreatif. Betul. Kreatif itu perlu. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu tidak tahu apa sih kreatif itu sebenarnya. Kalau saya, kreatif itu adalah orang kere yang aktif. Ya, orang kere yang aktif. Kere artinya walaupun kita tidak punya modal, tetapi kita harus aktifkan otak kita bagaimana caranya agar sesuatu yang kita inginkan itu berubah dan jadi. Itu kreatif ya. Luar biasa. Kemudian I, K ya. Kemudian H-nya itu ya. Kita harus handal. Jangan begitu kita ditegur, dicemooh, terus kita mundur, jangan. Kita harus handal, harus kuat. Nah, kemudian L ya. L adalah kita harus lapang dada tentunya. Lapang dada itu kita harus menerima kritikan, harus siap, menerima sanjungan, jangan terlalu sombong. Ya. Kemudian ketika kita dimarah sama warga karena pelayanan kita kurang, kita lapang dada saja. Ya. Itu adalah lapang dada. Makanya luar biasa. Nah, setelah L, A lagi kan? A, kita harus bersikap amanah. Amanah yang dimaksud itu adalah bagaimana kita diberikan kepercayaan sebagai kepala puskesmas, bagaimana harus memberikan pelayanan yang lebih baik dari hari ke hari. Walaupun kita tidak menjadi yang terbaik, ya ingat, kita harus terus untuk melakukan
kegiatan-kegiatan yang bukan sekedar rutinitas. Kita harus inovatif ya, kemudian kreatif. Sehingga itu baru salah satu bagaimana kita diberikan amanah, itu baru kita bertanggung jawab. Nah, kemudian setelah tadi A ya, nah sekarang ikhlas ya, S. Nah, S itu tentu siapapun manusia pada dasarnya ingin dihargai. Sehingga sebagai petugas mulai dari cleaning service sampai kepala puskesmas kita harus santun. Siapapun yang kita layani tidak boleh berdasarkan kasta atau berdasarkan kondisi ekonomi, tetapi berdasarkan bagaimana rasa kemanusiaan. Ya, jadi kita harus santun, sopan kepada siapapun yang datang. Walaupun kita ukurannya kita dimaki-maki, kemudian ada yang berteriak-teriak, itu kita harus menerimanya dengan santun. Ya, jadi ikhlas itu adalah luar biasa. Luar biasa. Kalau itu bisa kita tanamkan, kita tidak akan pernah ada masalah. Ya, kita harus layani masyarakat kita dengan sesuai dengan moto kita, ikhlas ya. Itu terkait dengan moto Pak Anwar ya. Izin boleh minum dulu. Oh, silakan Pak Kapus. Ya, mungkin silakan saja Pak Anwar. Mungkin ada hal-hal lagi yang perlu yang mungkin mengganjal bagi Pak Anwar sendiri selaku staf, karena perubahan-perubahan ini kan butuh kerjasama tentunya. Saya Pak Kapus secara kebetulan tugas saya penanggung jawab sarana, prasarana dan alat kesehatan. Tentunya ini sudah luar biasa, bukan karyawan aja yang nyaman ini. Masyarakat yang datang juga merasa nyaman begitu Pak, terutama di taman yang ada di tengah-tengah. Kebetulan yang tempat kita sekarang ini, sekarang ini kebetulan saya meninjau-ninjau pas malam hari itu enak sekali begitu pengunjung-pengunjung Pak Kapus. Ini sudah luar biasa nih Pak Kapus, inovasi kreatifnya nih. Termasuk yang di luar, yang sebelah barat. Oh iya, yang tempat duduk bundar ya, yang ada payungnya. Ya. Ini mohon izin Pak Kapus, memang dianggarkan atau gimana, mungkin banyak teman-teman atau masyarakat yang penasaran Puskesmas Mantang kok bisa seperti ini begitu Pak Kapus. Oke, terima kasih Pak Anwar. Jadi pertanyaannya yang cukup bagus tentu terkait dengan dana tentunya ya, yang tidak lepas dari pemikiran-pemikiran. Jadi wajar teman-teman misalnya berpikir tentang itu. Nah, oke, kembali lagi untuk masyarakat luas ya. Mohon maaf ini, mudah-mudahan tidak jadi kesombongan ya. Yang maksud adalah ketika kita berbuat sesuatu, kan kita sudah punya moto ikhlas ya. Ikhlas. Secara kepanjangan tadi saya sudah jelaskan, tetapi ikhlas yang sesungguhnya itu adalah bukan kata-kata, tetapi perbuatan. Jadi kalau ada yang bertanya tentang dari mana dapat sumber dana, ya ini adalah rumah kedua saya sendiri ya. Rumah kedua di mana tempat untuk mencari rezeki. Sehingga rumah kedua ini harus saya pelihara juga secara pribadi. Dan oleh karena itu untuk pendanaan izin kita diberikan rezeki sama Yang Maha Kuasa ya. Jadi kalau ada lebih, kenapa tidak kita gunakan untuk memoles dan merias rumah kita sendiri. Dan seperti Pak Anwar juga mungkin pernah saya sampaikan, mengajak dan mengetuk hati teman-teman yang lain dengan penuh ikhlas. Kalau ada yang mau menyumbang, membantu, kita tidak menutup. Nah, seperti pada saat kita mengerjakan ini, ada yang memberikan kita teh botol, ada pisang goreng. Mungkin ada juga yang memberikan sedikit rezekinya untuk membantu ini. Nah, jadi biar tidak menjadi pertanyaan juga untuk yang di luaran sana, ikhlas itu adalah intinya. Sehingga modal yang kita gunakan izin untuk sementara. Kalau sebagian mungkin ada teman-teman yang memberikan bantuan, itu yang kita pakai. Kemudian kalau mungkin tidak ada dari teman-teman, ya kita pakai uang pribadi kita. Toh juga yang kita rawat adalah rumah kita sendiri. Seperti itu Pak Anwar ya. Yang tidak habis pikir saya Pak Kapus terkait dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Kapus. Apa sih yang menjadi dasar pemikiran Pak Kapus
untuk melakukan inovasi-inovasi seperti ini, sementara kita tahu dan alhamdulillah saya sudah dari tahun 2003 Ya. hidup di Puskesmas Pak Mantap. Kapus, Ya. dan jabatan-jabatan seorang pejabat atau kepala Puskesmas, puskesmas ya. itu tidak kekal gitu. Kok mau Pak Kapus mengorbankan waktu, pikiran, dan juga dana demi puskesmas yang kita cintai ini? Mungkin ada Tips ya. tips dari Pak Kapus. Oke. Terima kasih Pak Noar. Jadi kita berangkat dari pemikiran. Jadi pemikiran yang seperti apa, tentu kita harus berpikiran positif. Selalu saja berpikiran positif, karena hakikatnya yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita jabatan, itu adalah Yang Maha Kuasa tentunya. Oleh karena itu, ketika kita berbuat baik, insya Allah kita juga akan diberikan kebaikan-kebaikan, seperti itu, akan diberikan rezeki. Nah, terkait dengan jabatan, ketika, ya ingat ya, Pak Noar juga dulu ketika saya dilantik, atau teman-teman yang lain japri bahwa selamat Pak Kapus, semoga amanah. Nah, yang saya maksud amanah di sini adalah apa yang saya lakukan ini tentu adalah untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Itu yang saya terjemahkan, titipan atau amanah yang diberikan kepada saya selaku kepala puskesmas itu adalah seperti itu. Oleh karena itu, setelah kita berpikir positif, tentu pemikiran dan ide-ide kreatif itu akan muncul dengan sendirinya tanpa kita harus berpikir dari mana dananya. Kalau ada rezeki, kita jalan. Kemudian tidak lepas dukungan ini juga dari tim-tim ikhlas ya, ikhlas lainnya. Seperti Pak Jum, lalu Yadi, Pelunggu sendiri, Pak Noar, walaupun kadang-kadang sedikit berbicara Pak Noar, tapi kalau bekerja oke. Itulah modal saya juga untuk berbuat. Jadi terkait dengan perubahan yang terjadi di Puskesmas Mantang, sebenarnya keliru kalau dibilang itu hanya ide dari saya pribadi. Nah, mungkin saja ide itu muncul, tetapi dukungan dari teman-teman terus mengalir terus sehingga hal ini bisa terjadi. Nah, terkait dengan kenapa saya harus berbuat seperti ini di Puskesmas, sementara jabatannya belum tentu akan lama di sini. Jadi kita tidak perlu pikirkan tentang lama dan cepatnya kita diganti, tetapi ketika kita berbuat baik, modal dasarnya adalah kita ikhlas, kembali lagi ke moto kita. Kemudian yang tidak kalah penting, kenapa saya bisa berbuat seperti ini? Innamal a'malu binniyat, kan? Jadi setiap apa yang kita lakukan itu tergantung niat kita. Apakah ingin dipuji, apakah ingin dapat ridho dari Allah? Tentu yang harus kita tanamkan di dalam batin kita. Jadi apa yang saya perbuat ini, kalau ada kebaikan yang didapatkan oleh teman-teman atau oleh pengunjung atau siapapun, itu adalah merupakan bisikan dari Allah tentunya. Tetapi kalau ada hal yang kurang berkenan, yang kurang baik, tentu murni dari saya selaku kepala puskesmas. Oleh karena itu, satu hal adalah kita sering mendengarkan Tuan Guru ya, bahwa silahkan berbuat untuk dunia seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Dan berbuatlah untuk akhirat seolah-olah kita akan mati besok pagi. Jadi itu modal-modal yang perlu kita tanamkan. Karena pada hakikatnya yang memberikan rezeki adalah Yang Maha Kuasa. Nah, sedikit saya tambahkan Pak Noar, jadi ketika kita masuk Puskesmas Mantang, halaman tengah ini kan di mana-mana puskesmas sama. Sama ya, Iya. betul Pak Kapus. Sementara kalau kita tanamkan tanaman yang lain, kita sering lihat bahwa tidak terurus dan tidak bisa subur. Kenapa? Karena saya ingat dulu waktu SMP kita belajar tentang biologi bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu harus dengan sinar matahari, terutama sinar matahari pagi. Nah, sinar matahari pagi di sini hampir tidak ada. Tidak ada. Oleh karena itu tidak akan pernah bisa hidup. Oleh karena itu kita coba dengan membuat ini yang tanaman-tanaman yang tahan di tempat yang lembab. Seperti ini kan belum lama ini, sebulan dia sudah hijau. Jadi itulah pemikirannya. Kemudian alhamdulillah ada bantuan juga ya dari Pokir Dewan, Bu Hajah Nurul ya. Terima kasih Bu Hajah Nurul ya yang sudah memberikan pokirnya di sini berupa batu sikat sehingga halaman kita ini bisa lebih menjadi baik. Cantik ya. Lebih cantik dia. Oke, seperti itu Pak Noar. Jadi berangkat dari ikhlas, modalnya adalah siapa tahu kita tidak ada yang menjamin kita masih bisa hidup sampai besok pagi. Sehingga hari ini kita lebih baik berbuat.
yang baik lah. Dan tetap ingat, walaupun kita bukan yang terbaik, tetapi kita berusaha terus untuk lebih baik. Tapi tentunya tanpa dukungan dari teman-teman semua, Ya, baik itu dukungan dana mungkin dari teman-teman, itu luar biasa juga teman-teman kita di sini. luar Pak biasa Kapus, ya. semua mensupport. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Pak Noar, khususnya ada memang teman-teman yang sangat ikhlas seperti Pak Jom, lalu Yadi dan cleaning service luar biasa. Nah, teman-teman yang lain mungkin walaupun tidak memberikan rupiah ya, ingat walaupun tidak memberikan rupiah, tetapi doanya yang Doanya nggih. tulus ikhlas itu yang tembus ke ars itu. Jadi doa dari teman-teman itu adalah luar biasa. Dan alhamdulillah di Mantang ini tidak ada satupun yang tidak mendukung tentang kegiatan. Semua 100% mendukung, tidak ada yang tidak mendukung. Ya, seperti itu Pak Noar. Ya, terima kasih atas waktu dan penjelasan yang luar biasa terkait dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Kapus di Puskesmas Mantang. Izin boleh saya tambahkan sedikit Pak Noar? Oh, silakan. Ya, jadi Pak Kapus. izin untuk inama tiang, semantuan jarin tiang, Bapak Ibu segenap masyarakat khususnya wilayah Kerja Puskesmas Mantang. Jadi sebaik apapun kami berusaha Pak Noar ya, sebaiknya kita berusaha, pasti masih banyak kekurangan. Oleh karena itu setiap ada kekurangan silahkan berikan masukan ke nomor pengaduan yang ada. Kalaupun mungkin ada yang kecewa di rawat inap, di UGD, dan selanjutnya di tempat lain, berikan masukan kepada kami lewat nomor pengaduan yang ada tertera, kemudian bisa juga langsung kepada siapapun yang ada di bekerja di Puskesmas ini. Puskesmas Mantang. Gini itu tambahan ya, silahkan berikan masukan sebanyak-banyaknya. Ya, kita tidak boleh anti kritik, kita harus menerima kritik. Harus menerima kritikan. Harus menerima kritikan. Karena kalau kita tidak dikritik, kita tidak bisa menilai diri sendiri. Kalau kita masih bisa menilai diri sendiri, itu terkesan kita sombong. Ya. Berarti yang menilai kita itu Orang masyarakat, lain. orang lain. Iya, itu masyarakat. Ini semua juga untuk masyarakat juga masyarakat, ya, inovasi-inovasi ini. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Terima kasih Noar. Pak Kapus atas waktunya. Sama-sama. Kita tentu harus ngobras lagi ya. Ngobras Di lain lagi. Ini baru kesempatan episode kedua ini Iya, Pak Kapus ya. oke. Mudah-mudahan di episode-episode berikutnya lebih semangat lagi dan mudah-mudahan kita Amin. semua tetap diberikan kesehatan Pak Amin, Kapus. amin, Nggih. amin. Sekian saya Hairil Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, makasih Pak.